Selamat siang, perkenalkan nama saya Udo Pamula dari Pulas A Sore. Di sini saya akan membuat video kritikan untuk tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Video yang akan saya simak, sebelum menyimak, mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini tema kita 64,9% rakyat takut bicara. Ada apa? Berapa hari lalu atau tepatnya tanggal 5 yang lalu, lembaga survei indikator yang selama ini kita kenal bahwa mereka lebih condong untuk memberitakan yang positif tentang pemerintah. Tapi kali ini bikin kaget. Hasil penelitian dia kali ini adalah 64,9% masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Hanya sekitar 21% masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut. Sedangkan 15,7 menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab. Dan ini menariknya karena baru Januari yang lalu indikator mengeluarkan hasil survei bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 27%. Dan masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo 70,9. Ini agak bertolak belakang. Karena itu kita mengundang peneliti indikator. Sebetulnya direkturnya yang kami undang awalnya Burhanuddin Muhtadi. Tapi karena berhalangan beliau menugaskan penelitinya Kennedy Muslim. Ini nama juga menarik, Kennedy Muslim. Dulu Kennedy itu Katolik. Bung Kennedy, apa alasannya mengatakan rakyat takut berbicara? Apa dan apa? Ada apa? Ya, Bung Karni, jadi survei ini kita lakukan yakni dari 11 sampai 21 Februari yang lalu. Jadi ini sebelum ramai isu soal 3 periode dan juga minyak goreng gitu ya. Dan salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden yakni soal apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk mengeluarkan pendapat. Dan hasilnya sangat menarik, kita temukan bahwa 62,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa masyarakat saat ini semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya gitu. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan saya yang pertama. Di dalam survei tadi menyatakan bahwa 62,9% masyarakat takut mengeluarkan pendapat. Bagaimana tidak, jika masyarakat mengeluarkan pendapat, mereka khawatir akan dikriminalisasi. Jadi hal ini yang membuat masyarakat menjadi takut dan juga mereka berpikir jika mengeluarkan pendapat akan masuk penjara. Kita lanjut ke video berikutnya. Dan ada 3 variabel di sini yang kita teliti ketika dianalisis dan di breakdown lebih jauh. Itu menjelaskan terkait dengan latar belakang sosiodemografi dan juga akses kepada media. Jadi dari sisi usia kita temukan hal yang menarik gitu. Jadi ada pembelahan antara yang berusia di bawah 40 tahun dan juga berusia di atas 40 tahun gitu. Yang berusia di bawah 40 tahun yakni generasi yang lahir dan besar di era demokrasi ya, sesudah masa post-authoritarian Orde Baru, itu cenderung lebih setuju dan terhadap pendapat bahwa masyarakat semakin takut gitu. Jadi responden yang berusia di bawah 40 tahun ini lebih tinggi angkanya yang menyatakan bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Sedangkan generasi tua yang mungkin tumbuh besar di sebagian besar hidupnya di era otoritarian Orde Baru
justru lebih kecil angkanya yang menyatakan bahwa setuju bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Ini hal yang menarik gitu. Kedua, tentu basis partisan ya. Kita temukan bahwa basis pendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno juga ada gap 10% gitu dari mereka yang menyatakan setuju bahwa masyarakat semakin takut gitu untuk menyatakan pendapat, meski di angka 65%, sedangkan di basis pendukung Jokowi pun masih mayoritas gitu, 55% gitu. Ketiga, akses terhadap sosial media gitu. Ini kita menemukan bahwa mereka yang lebih sering mengikuti berita sosial politik, baik itu melalui sosial media maupun melalui televisi, menyatakan bahwa masyarakat cenderung semakin takut dalam menyatakan pendapat. Itu hasil survei yang kita temukan di bulan Februari kemarin. Dan juga yang menarik, kita temukan bahwa komitmen terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini yang tertinggi dalam rentang waktu semenjak dari tahun 2012 kita menangkap tren ketika kita menanyakan ke publik bahwa apakah Anda setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan meskipun tidak sempurna, dan itu saat ini di angka 77%. Ini yang tertinggi selama 12 tahun terakhir gitu. Jadi ini fenomena-fenomena yang terekam di survei kita yang terakhir gitu. Oh iya. Itu dekat Gero nggak ada tuh satu seorang kok. Iya, saya ganti aja. Takut atau makin takut? Kan kalau makin takut artinya base-nya memang udah takut itu. Yang kita tanyakan pada responden, Bukan. Yang Anda bukan yang Anda tanyakan, yang Anda jelaskan tadi, masyarakat makin takut. Anda ulang-ulang itu. masyarakat setuju dengan pendapat bahwa responden setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut dalam mengeluarkan. Iya maksudnya karena itu semakin takut. Bunyi pertanyaannya apa? Bunyi pertanyaan persisnya. Ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Apakah Jadi memang udah cukup itu. Artinya dari awal Anda asumsikan masyarakat ini udah takut dengan pendapat. Nah itu asumsi yang salah. Iya, tapi yang menarik juga di sini bahwa yang tidak takut itu dibilang orang Minang, orang Bugis, kelompok non-Muslim, wilayah Bali, Nusa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, serta basis Nasdem dan partai lainnya. Itu kecuali semua ya? Untuk Minang dan Bugis itu harus ada catatan sendiri ya Pak Karni gitu. Itu karena TTTJ tidak tahu dan tidak jawabnya sangat tinggi gitu di dua responden dengan latar belakang suku tersebut gitu. Jadi itu memang mereka terlihat paling rendah dari semua basis suku, namun yang kita tahu dan tidak jawabnya mencapai 44% gitu loh, di dua suku tersebut. Tidak jawab berarti dia takut dong. Ya itu tergantung interpretasi kita sendiri gitu. Jadi Minang itu bukan berarti lebih berani dari yang lain. Ya. Takut juga karena dia nggak jawab. Tapi kalau untuk basis partai itu hampir merata kecuali Partai Nasdem tadi yang nilainya di bawah 50% gitu. Baik, kritikan saya yang kedua atau tanggapan saya yang kedua untuk video ini adalah di dalam judul tidak ada menyatakan partai tapi hanya menyatakan rakyat. Tapi kenapa Kennedy Muslim menyatakan soal partai? Ada apa dengan partai? Ini bisa menjadi sebuah pertanyaan. Ya, opsinya itu cuma takut dan tidak takut. Atau ada yang lain lagi. Karena kalau yang Minang tadi artinya kan tidak bisa dikategorikan masuk ke dalam tidak takut kalau seandainya tidak menjawab gitu. Ya, itu tidak yang mereka yang menjawab tidak atau tidak jawab atau menyembunyikan jawaban mereka sangat tinggi gitu. Dikonotasikan takut. Tidak takut. Tidak, kita tidak konotasikan tidak takut juga. Oh, gimana jadinya nih? Pertanyaannya kan semakin takut atau ya kan semakin takut lalu setuju, sangat setuju,
tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Benar. Jadi cara bacanya adalah yang setuju bahwa masyarakat semakin takut Iya. dan sangat setuju masyarakat semakin takut 62,9% ya. Sekaligus. 64. Ralat. Yang Oh, benar ralat. 62,9 karena 62,9. dari hitung 100%-nya kalau 64,9 lebih dari itu. Oke. 60. Jadi lebih daripada, maksud saya ini menarik loh, yang ditanya juga belum tentu ngerti nih. Coba ya kan kalau kita tanya nih. Anda semakin takut Ya. Boleh diulang? Anda semakin. Pertanyaan persisnya seperti ini. Ya. Ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya. Apakah Anda sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju? Belum tentu termasuk Anda sebetulnya gitu. Iya kan? Betul kan? Anda cuma menyatakan sangat setuju atau tidak setuju atau sangat Ya, tidak jadi setuju ini terhadap pandangan itu. Ya. Belum tentu termasuk Di Anda ya. wilayah persepsi. Iya, iya. Oke. Persepsi Pak Rocky Gerung, persepsi. Berarti yang Justru tidak- itu, tidak itu meng- yang, itu tidak yang bikin dia berpendapat. blur. Kalau yang tidak berpendapat artinya masuk di mana? Tidak berpendapat, ya dia menyembunyikan jawabannya. Itu bisa diinterpretasikan dia juga takut mengutarakan jawaban aslinya. Ya seperti itu gitu. Oh, jadi lebih Kan, banyak komposisinya. Artinya indikator sebagai lembaga survei menganggap masyarakat ini takut berpendapat. Lalu ditanyakan, kan begitu kan? Jadi, Premisnya yang kita iya itu premisnya. Atau dibalik premisnya, sejak kapan masyarakat itu takut? Lalu sekarang semakin takut. Boleh kan? Dari Memang begitu, akhirnya seriusnya begitu. Tapi kan dasarnya indikator sudah tiba pada postulat bahwa orang takut berpendapat. pada awalnya, pada tahap tertentu. Dari awalnya, bukan Iya. pada awalnya, dari awalnya. Ya tapi kenapa sampai ada postulat atau asumsi semacam itu? Padahal kalau kita lihat ya, media sosial itu semakin menjadi-jadi gencar sekali. Kan gitu Pak Karni, kan sebelumnya indikator bikin survei bahwa pendukung Jokowi banyak. Iya, Kan begitu kan? iya. Lalu sekarang dia justru rubah tuh. Bahwa sebetulnya orang takut. Itu yang saya persoalkan itu. Ya saya tadi awalnya juga persoalkan itu bertolak Yes. belakang, kontradiksi. Karena data yang kita temukan bahwa di kalangan pendukung Jokowi pun 55% Takut berpendapat. setuju dengan pendapat yang tadi bahwa Iya. masyarakat saat Ya, ini. ya oke lah. Itu Gus, paradoksnya. Itu data yang kita temukan, Bang. Di kalangan pendukung Jokowi loh, Gus. 55% juga semakin takut gitu ya. Enggak, memang pertanyaan ini mengarahkan kepada pendukung dan tidak pendukung atau seperti apa? Ya ini jadi survei yang sangat standar kita lakukan kepada 1.200 responden dengan stratified random sampling, margin of error di sekitar 2,9% gitu. Jadi survei nasional di seluruh provinsi di basis sampelnya seluruh provinsi di Indonesia. Artinya cantolannya dia berpendapat itu tentang pemerintah atau berpendapat di luar dari pemerintahan atau apapun. Semua isu kita tanyakan, Pak. Oke, berarti ketika Anda mengatakan Jokowi dan segala macam artinya ini kan bagian part dari Oh, part enggak, dari itu kita gitu. kita analisis ketika data sudah masuk. Regresi ya kan keluar kayak Iya. Data analisis. Saya Karena kita ada pertanyaan pada pemilu yang lalu siapa yang Anda pilih gitu. Dan nanti itu yang kita cross step dengan jawaban mereka atas yang pertanyaan soal kebebasan berpendapat. jadi gini, boleh nggak saya simpulkan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa ketakutan berekspresi untuk menyatakan pendapat di sini sebenarnya ketakutan itu justru didominasi lebih pada polarisasi secara horizontal parameternya. Kebebasan untuk bicara dalam parameter horizontal. Persoalan suku, persoalan agama, persoalan-persoalan konflik sosial. Memang ada hal yang terkait dengan instrumen negara atau pemerintah. Maksud saya gini, bahwa ketakutan itu tidak bisa kemudian dipersepsikan seolah-olah ada satu hal represif dari kekuasaan Nah, itu untuk maksudnya. membungkam orang berbicara. Tetapi ada polarisasi parameter horizontal
yang ternyata itu melanggar undang-undang ITE yang bisa dipersoalkan. Misalnya persoalan agama. Berapa orang yang bicara soal agama kemudian dia tersangkut masalah pidana. Bicara soal masalah kesukuan. Jadi ada dua hal Bang Karni. Soal ketakutan tidak bisa kemudian seolah-olah ketakutan ini adalah akibat adanya satu kepentingan kekuasaan atau pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Karena ketakutan tadi dikatakan bahwa di pendukung Jokowi pun persepsi demikian juga ada. Jadi polarisasi lebih hal-hal yang menyangkut kebebasan berpendapat, yang menyinggung hal-hal yang menyangkut parameter horizontal, suku, agama, ras, dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya. Ya tapi indikator tidak memilah-milah sejauh itu. Indikator secara umum saja mempertanyakan. Ya kalau memang secara umum, kenapa sampai ada ada pernyataan seolah-olah itu ada kebebasan berpendapat yang cantolannya itu ke pemerintah dan segala macam gitu. Jadi maka saya tanya tadi, apakah memang ada poin-poin apa saja yang dinamakan ketakutan itu? Menyambungnya barangkali mengapanya, ya? Mengapa orang semakin takut? Misalnya ada nggak di situ? Kita tidak menggali lebih dalam alasannya. Jadi kita sebatas in the middle of nowhere sebetulnya karena semakin takut tapi enggak. Tapi izin Ratu Cornelius metodologi. Ada 2 survei dilakukan ya. Saya ingat tanggal-tanggalnya. Kalau yang 62,9% ini semakin takut itu pada 11 sampai 21 Februari. Betul ya? Dengan jumlah responden 1.200 berarti plus minus 2,9%. Tapi pada saat yang sebetulnya overlapping, ya kan? Yaitu pada 15 Januari sampai 17 Februari, itu ya, dilakukan survei dengan 626 orang, itu menyatakan bahwa, jadi plus minusnya 4%, margin errornya, menyatakan bahwa 70,sekian% atau 71% itu menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, yang pertanyaan kita yang paling menarik adalah, ini respondennya berbeda total, ataukah yang 1.200 ini juga 626 ditambah? Berapa tuh kurangnya kalau 1.200 kurang 626? Ya, apakah yang 626 sama? responden ini apakah survei indikator yang Bang Effendi refer? Yang 71% itu yang menyatakan? Oh enggak, itu survei di Desember. Oh kalau yang saya baca dari approval rating Jokowi benar ya. Itu di Desember. Yang memang kita rilisnya di Januari, tapi surveinya dilakukan di bulan Desember. Karena saya baca di media dilakukannya antara 15 Januari sampai 17 Februari. Berarti overlapping tanggalnya. Apakah overlapping orangnya juga? Katakanlah tanggalnya nggak overlapping ya, dibantah ya. Tanggal tidak overlapping. Jadi orangnya overlapping. Yang 626 yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi, itu kemudian ditanya lagi dan dia mengatakan semakin takut untuk menyatakan pendapat. Jangan-jangan yang menyatakan puas tadi itu karena takut. Gini, kalau dilanjutkan gini, itu justru itu yang mau kita bicarakan malam ini. Kalau dilanjutkan misalnya, sekarang ada orkestrasi mendukung Jokowi di semua daerah itu. Jadi agak ajaib kalau dianggap bagian responden yang mewakili Pak Jokowi juga takut berbicara. Tapi kok nekat bikin kebulatan tekad. Artinya dia memang takut, tapi karena didorong maka dia jadi berani tuh. Kan gitu kan? Didorong oleh apa? Ya oleh bujukan, oleh jabatan, oleh uang segala macam. Kan jadi palsu kan kita lihat fenomena itu. Orang bilang itu sukarela di daerah itu. Oh ternyata itu adalah mobilisasi. Kalau sukarela kan mestinya hasilnya dia nggak takut. Karena dia ingin mengatakan bahwa oke, saya mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Faktanya dia takut sebetulnya, tapi dipaksa. Nah itu yang mesti kita bukan begitu lakukan Bang. Enggak, masalahnya sekarang kepuasannya dia itu kan cantolannya jelas. Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Tiba-tiba di bulan ini ketakutan itu terhadap pemerintah Jokowi apa tidak? Menurut saya kalau dalam membaca data itu memang tidak bisa menggunakan satu aspek ya soal ketakutannya dengan kepuasan dengan Jokowi. Nah, karena tidak bisa disatukan. Isu ekonomi yang lebih menjadi. Tapi lo mesti interpretasikan. Kalau nggak takut pada Jokowi, takut pada Putin. Kan bagaimana coba? Bukan yang ada tanya.
Ya makanya kita lagi bicara data ini kan. Apakah data itu memang ketakutan terhadap pemerintahan Jokowi? Ya pastilah, lo itu asumsinya. Bukan Gini, begitu gini, Pak gini, Komisaris. gini. Gini. Rock ini terlalu suka sekali kalau sudah Iya, bicara bukan soal begitu. Jokowi. Kan memang Maksud saya gini, bahwa ketakutan masyarakat mengenai hal yang menyangkut menyampaikan pendapat di muka publik khususnya di dalam media sosial itu juga diakui loh ya. Ntar dulu, satu-satu dulu. Enggak ada, di medsos. pertanyaannya enggak ada. Enggak Enggak, sampai. saya sampaikan dulu. Tadi saya bicara itu soal lebih juga harus dilihat variabel polarisasi di parameter horizontal, Rob. Maksud saya gini, Jokowi pun mengakui bahwa undang-undang ITE ini yang membuat masyarakat ketakutan. Ya, iya, justru itu. Maka dia ada inisiatif untuk segera ada amandemen perubahan ITE. Itu yang pertama. Kemudian juga perintah kepada Kapolri bagaimana soal penerapan undang-undang ITE ini menerapkan restoratif justice yang bagaimana supaya ada kebijakan yang diambil Polri dalam hal penegakan hukum itu berdasarkan nilai-nilai yang lebih humanis dengan asas musyawarah dan pendekatan sifatnya Coba untuk diringkas. menyelesaikan Takut persoalan. pada ITE kan. Jadi Takut itu pada diakui. ITE. Ya udah. Diakui oleh Jokowi bahwa ada sesuatu aturan yang imperatif yang mana itu mengekang ada kebebasan pendapat. Disitulah kemudian tabayun atau menyelesaikan persoalan hal yang menyangkut kebebasan berpendapat di muka umum melalui media sosial itu ada diskresi khusus untuk menyelesaikannya. Gini, Maksud saya begini, ayo, jangan Jokowi juga panjang-panjang tidak deh. anti. Takut pada siapa dan tentang apa? Takut pada apa dan pada siapa? Kan itu yang mesti dijawab. Itu nanti mengerucutkan situ. Parameter apa yang menyangkut ketakutan itu dilihat dari aspek antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Dan ketakutan parameter apa yang itu merupakan polarisasi antar masyarakat sendiri karena berbagai faktor kebebasan pendapat yang membawa si A, si B, si C masuk dalam ranah pidana. Ini yang saya kira perlu dipertajam. Ketakutan pada parameter apa saya kira itu. Biar indikator yang terangkan itu. Takut pada siapa dan pada apa? Itu terus terang Bang Rocky itu di luar dari pertanyaan survei ini. Jadi saya juga tidak bisa menjawab karena itu tidak ditanyakan apa yang membuat Anda takut seperti ya, tidak digali lebih dalam. Tapi mungkin pertanyaan saya, apa yang mendorong indikator melakukan survei ini tentang kebebasan berbicara ini? Sebenarnya ini merupakan data tren juga ya Bang Karni. Karena kita di tahun 2020 di awal-awal pandemi di bulan sekitar pertengahan 2020 kita pernah menanyakan pertanyaan serupa. Namun saat itu karena situasi pandemi kita menggunakan metode survei telepon gitu. Jadi hanya kepada pengguna handphone itu kan 70% dari masyarakat Indonesia dan ya relatif lebih berpendidikan asumsi kita karena udah terkoneksi dengan smartphone. Dan itu kita temukan justru ketika di tahun 2020 itu sendiri angkanya malah lebih tinggi gitu. Ketika kita tanyakan responden sekitar 69% saat itu gitu loh yang menyatakan setuju bahwa saat ini masyarakat lebih takut menyatakan kebebasan pendapat gitu. Baik, sekarang saya giliran Effendi Ghazali. Terima kasih Datuk Ilyas, para pemirsa. Ini sebetulnya menjadi menarik. Kalau kita yang jadi respondennya, ya kan maksud saya kita punya kebebasan berpendapat juga nggak kalau ditanyain oleh lembaga survei seperti ini gitu kan? Apakah ada pandangan bahwa ini semakin takut misalnya? Kan kita nanya semakin takut terhadap apa nih maksudnya? Ya. Mereka boleh berdialog gitu kan? Enggak. Ya, itu maksud saya ya, kebebasan berpendapat dalam konteks orang yang disurvei penting juga tuh. Karena kalau enggak kan yang dikumpulkan cuma sangat setuju, malah orang yang menyatakan ini dia nggak tahu sama sekali. Dia takut kepada siapa dan mengapa dia takut. Itu nggak ditanyain lagi, cuma sangat setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju gitu ya. Jadi di situ nanti kita bisa panjang sekali di sesi pertama ini tanpa kemana-mana nih. Nah yang kedua kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat, saya mengatakan bahwa itu tadi menjadi sangat menarik karena saya tuh nggak bisa sampai saat ini, Datuk Ilyas dan para pemirsa, nggak bisa paham kalau ada pernyataan 70,9% gitu ya. Yang pertama itu, yang puas, ya kan? 70, ya kan?
Ya, di bulan Desember. Lalu tiba-tiba di bulan Februari 11 sampai 21 menjadi semakin takut. Itu peristiwa apa ya yang begitu besar sampai apa ya menimbulkan disonansi bahwa puas ya 70% ya 70,9 atau 71%, tapi tiba-tiba ada peristiwa di di Januari Februari untuk kemudian menyatakan kita semakin takut nih. Tadi Untuk- saya sedikit jelaskan kan, di tahun 2020 di tengah pandemi pun pernah kita tanyakan pertanyaan serupa meskipun hanya melalui survei telepon, dan itu pun angkanya justru lebih tinggi dari yang sekarang, Bang Effendi. Yang sekarang 62,9, yang kemarin itu 69 justru gitu. Meskipun itu hanya kepada 70% masyarakat Indonesia yang memiliki handphone gitu ya. Nah, itu jadi tidak bisa kita asumsikan bahwa dalam ini approval rating yang tinggi ini dengan ketakutan ini ada kaitannya gitu loh. Karena Ya, kita dalam jadi, pengalaman kita kita jadi berhenti di situ loh. 2 kali Anda melakukan survei pada tahun yang berbeda, tapi kita jadi berhenti di situ. Kita cuma tahu semakin takut, gitu kan? Sama kan tahun yang lalu ya? 2020. Ya, coba tuh. 2020 sudah semakin takut. Ya, parameter takutnya apa? Ya? Tapi kan Oke. approval rating itu biasanya sangat terkait dengan persepsi keadaan ekonomi rumah tangga, keadaan ekonomi nasional, itu yang sangat berpengaruh terhadap persepsi Enggak, approval karena rating. kata-katanya semakin takut dalam konteks kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ini survei sendiri, dibiayai sendiri. Om Pendi, Ya. ini sebenarnya dipertajam aja. Ini apa nih ujuk-ujuk? Bukannya kemarin-kemarin juga orang udah bilang bahwa kita makin takut berpendapat. Ya. Kebebasan sipil terancam, Amnesty International bilang gitu. Survei IP waktu itu ya. Burhan juga kebebasan sipil terepresi. Bang Karni juga pernah ngundang di sini. Nih, terus nih apa? Ngomong apa gitu? Enggak, malah di tingkat global jadi berbeda loh. Kita itu mencatat indeks demokrasi yang makin baik dari urutan 64 ke 52. Betul ya? Tapi kok tiba-tiba semakin takut gitu. Itu bagaimana coba? Saya Nah, masih ini belum soal- bisa tuh. Soal kebebasan berpendapat dulu, Pak. Ini Iya, iya. maksud saya. Enggak, itu kita termasuk salah satu yang ini paling mesti, penting. enggak, maksudnya ini mesti dilacak ini. Kita ini out of the blue ngomong begini, ini ada apa? Iya. Itu bulan puasa lagi nih. Iya. Ayo, Kennedy. Pengen tahu Boleh. nih kita ini ada apa sebenarnya nih gitu. Kalau soal orang merasa takut ya kan, diancam kebebasannya, bahkan dibunuh karakternya dan sebagainya, ini kan udah lumrah. Kenapa kita bahas? Apa ini yang baru nih apa gitu? Belum ada pertanyaan Kan itu ya. kita ngumpul-ngumpul nih kalau bisa ada yang baru dong. Iya, Ada betul, yang baru betul. gimana? Kalau saya melihat ini justru konsep yang ditanyakan oleh Indikator. Burhanuddin Muhtadi dan teman-teman itu bukan sesuatu yang ditanyakan kepada pribadi-pribadi responden. Jadi responden itu hanya ditanyakan apakah dia setuju. Orang lain itu pada takut, kan begitu. Apakah Anda setuju bahwa sekarang masyarakat itu takut? Itu kan berarti bukan, Anda takut atau tidak? Bukan dirinya responden yang ditanya, tapi responden hanya suruh mempersepsi tentang keadaan orang lain. Jadi ini bukan meneliti tentang bagaimana tiap masing-masing responden. Ya, nanti kita lama di sini nih, tapi intinya ketika hasilnya 62,9%, Prof, itu kan berarti hampir sebagian besar dari yang ditanya antara setuju dan takut juga gitu. Makanya harusnya nggak itu mungkin kan loh, nggak mungkin dengan angka 62,9% itu yang ditanya mengatakan cuma orang lain, kecil sekali kan sisanya gitu. 2:1 gitu loh. Itu maksud saya. kalau penelitian kualitatif biasanya kan kalau orang menyatakan bahwa saya sangat takut, kemudian dicek triangulasi dengan track record dia, bagaimana ucapan-ucapan dia di media, bagaimana perilaku mereka di media sosial. Kalau orang seperti Rocky mengatakan dirinya takut, itu kan sudah bohong berarti. Oh dia ngomongnya sangat luar biasa, maksudnya nggak pernah takut kan? Jadi di sini saya akan memberikan tanggapan saya yang terakhir untuk video ini. Menurut saya survei ini belum bisa dijadikan acuan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah bagaimana yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dan tempat tongkrongannya. Dan sumber ini juga tidak jelas rakyat mana dan siapa yang dimaksud.
Sekian kritikan dari saya, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.